Kemudian setelah mengobrol sebentar, Tart kemudian segera kembali ke dalam mansion. Sementara Luke pergi ke kamarnya untuk membaca 4 surat yang dikirimkan kepadanya. Surat pertama adalah laporan Maha mengenai kondisi bisnis Orna saat ini. Nampaknya karena adanya peningkatan jumlah iblis, distribusi barang menjadi melambat, yang mana hal itu telah mengurangi pendapatan dari Orna. Tetapi untungnya produk baru Orna dalam bidang militer sudah menjadi produk yang cukup populer, dan produk itu akan menjadi bisnis jangka panjang untuk Orna ke depannya. Dan lalu surat yang kedua adalah surat yang berasal dari akademi, yang mana memberitahukan bahwa renovasi sudah selesai dan akademi akan dibuka lagi pada minggu depan. Dan sebagai awal pembukaan lagi, nampaknya akademi akan mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan Luke yang baru saja mengalahkan iblis naga. Membaca ini, Luke tahu bahwa pihak akademi sengaja melakukan itu untuk memberikan kesan bahwa para murid akan tetap masih aman selama berada di akademi, karena Luke juga berada di sana. Kemudian untuk surat yang ketiga adalah surat yang berasal dari Nevan. Karena wilayah Tuahde dan Romanlung hanya dipisahkan oleh satu wilayah bangsawan, akan sangat wajar jika Nevan bisa mengetahui mengenai pertunangan Luke. Dan juga mengingat Luke juga harus mengurus administrasi pernikahan kepada pihak berwajib, supaya pertunangannya dianggap menjadi resmi. Dan berdasarkan surat itu, Nevan ternyata tidak akan mencoba untuk mengganggu pertunangan Luke. Malahan, Nevan merasa lega bahwa Luke ternyata bukanlah seorang pecinta sesama jenis. Dan kemudian untuk surat keempat adalah surat dari Lord Ilarus yang menyuruh Luke untuk mengadakan pesta pertunangan yang akan dihadiri oleh semua bangsawan. Menanggapi surat itu, Luke kemudian menulis surat balasan bahwa dia menolak untuk melakukan hal itu karena Luke tidak ingin pestanya dihadiri oleh bangsawan yang dia tidak kenal. Terlebih jika pesta itu dipenuhi oleh kaum bangsawan kuat, maka pesta itu akan berakhir menjadi tempat perlombaan untuk saling bersaing satu sama lain. Kemudian keesokan harinya Luke menjemput Maha menggunakan pesawat terbang. Dan sesampainya di mansion tua HD, Maha terlihat cukup pucat dan menahan rasa ingin muntah akibat mabuk perjalanan. Namun meskipun begitu, Maha yakin bahwa dengan memproduksi pesawat terbang secara massal, maka hal itu akan merevolusi industri logistik. Luke paham dengan maksud Maha, karena dengan adanya pesawat, maka perjalanan yang memakan waktu beberapa hari akan bisa dipersingkat menjadi beberapa jam saja. Bagi seorang pengusaha, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga daripada apapun. Dan hal itu juga berlaku bagi Maha yang sering berkeliling dunia untuk melakukan bisnis sepanjang tahun. Meskipun begitu, pembuatan pesawat secara massal masih memiliki banyak kendala. Menggunakan batu Volstone mungkin akan cukup untuk pasokan tenaga sihir, tetapi hal itu masih tetap tidak akan bisa untuk dikendalikan oleh orang lain. Jadi mau tidak mau, Luke harus mengembangkan sebuah alat sihir yang bisa digunakan untuk mengendalikan kekuatan sihir pada batu Volstone. Dan meskipun sangat sulit demi untuk Maha, Luke kemudian memutuskan untuk tetap akan mengembangkan pesawat terbang itu. Kemudian pada malam harinya, semua makanan sudah selesai dibawa ke ruangan tempat pesta akan diadakan. Meskipun jarang dipakai, namun mansion keluarga tua HD juga memiliki ruangan untuk melakukan pesta, yang mana ruangan itu saat ini sudah dihiasi dengan sangat indah dengan penyajian makanan yang bergaya prasmanan. Berbagai makanan wilayah tua HD sudah berbaris rapi di tempatnya masing-masing. Tidak hanya itu, jenis makanan yang sering dimakan di kota-kota selatan juga disajikan. Hal itu karena Luke berpikir bahwa makanan lezat pasti akan membuat orang menjadi lebih bersemangat. Dan lalu ketika jam sudah menunjukkan pesta akan segera dimulai, perlahan orang-orang mulai memasuki ruang pesta. Yang pertama adalah ayah dan ibu Luke, dan kemudian disusul oleh Tart, Claudia, dan Maha. Mereka bertiga terlihat begitu cantik, dengan gaun indah yang belum pernah Luke lihat sebelumnya. Claudia memakai gaun putih dengan ruffles sebagai hiasan. Kemudian Tart memakai gaun lembut berwarna gardenia dengan bukaan tebal pada area opainya. Sementara Maha mengenakan gaun dewasa yang berwarna ungu. Dan karena pesta ini hanya akan dihadiri oleh 6 orang saja, Luke menata makanan berada di dekat dinding dan menempatkan meja bar kecil berada di tengah ruangan. Jadi nantinya mereka semua bisa mengobrol ke satu sama lain sambil menikmati hidangan.
Dan juga alasan mengapa Luke mengadakan pesta dengan tatanan seperti ini, karena kali ini mereka semua akan melakukan pembicaraan yang cukup serius dan mendalam. Dan lalu setelah semua orang mengambil makanan dan berkumpul di meja bar bersama, Luke kemudian membuka pesta dengan sambutannya. Dan Luke mengatakan bahwa dia berterima kasih kepada Tart, Claudia, dan Maha karena sudah bersedia untuk menyukai orang seperti dirinya dibanding dengan ribuan pria yang berada di luar sana. Dan sebagai gantinya, Luke berjanji akan membuat mereka bertiga akan terus bahagia dan menciptakan keluarga yang cukup hangat seperti kedua orang tuanya. Sembari mengatakan itu, Luke kemudian teringat bahwa sebelum dia bereinkarnasi, Luke hanyalah sebuah alat, yang mana cinta dan kehangatan hanya dianggap sebagai pengetahuan saja. Tetapi setelah terlahir lagi di dunia ini, Luke sudah dibesarkan menjadi manusia seutuhnya dengan penuh cinta oleh kedua orang tuanya, yang mana hal itu telah membuat Luke menjadi sangat bersyukur. Mendengar perkataan Luke, Tart, Claudia, dan Maha kemudian mengatakan bahwa mereka juga akan selalu hidup hanya untuk Luke saja. Dan lalu setelah sambutan dari Luke selesai, pesta pun dimulai dan semua orang mulai menikmati makanan dan minuman yang telah mereka pilih sebelumnya. Dan kemudian setelah makan bersama itu, Esri dan Cian mulai memanggil tunangan Luke satu persatu untuk diajak mengobrol bersama. Meskipun orang tua Luke mengatakan begitu, namun obrolan mereka terlihat seperti semacam wawancara daripada mengobrol biasa. Dan lalu untuk orang pertama yang berbicara dengan kedua orang tua Luke adalah Maha. Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, namun Maha bisa dengan cepat terlihat akrab dengan kedua orang tua Luke. Dan sementara Maha mengobrol dengan orang tua Luke, Tart, dan Claudia sedang bercakap-cakap di ruangan lainnya sambil menikmati makanan. Dan kemudian setelah beberapa saat, Maha akhirnya sudah selesai dan digantikan oleh Claudia. Dan dari pembicaraan Maha dengan orang tua Luke, Maha ternyata telah diterima sebagai menantu keluarga tua HD. Namun meskipun begitu, ternyata masih ada satu masalah, yaitu akan sulit bagi Maha untuk tinggal bersama dengan kedua orang tua Luke, mengingat tokoh utama Orna berada di Milteu. Dan karena Maha tidak bisa memberikan posisinya kepada orang lain, Maha kemudian memutuskan akan memindahkan tokoh utama ke wilayah tua HD. Mendengar itu, Luke terlihat ragu dengan keputusan Maha. Karena berbeda dengan Milteu, wilayah tua HD berada jauh dari pelabuhan dan juga tidak memiliki sungai besar untuk dilalui kapal. Bahkan dengan perjalanan darat sekalipun harus melewati beberapa pegunungan. Tetapi meskipun begitu, Maha mengatakan bahwa dia sudah mempunyai rencana untuk masalah itu. Dan Maha meminta Luke untuk menyerahkannya kepadanya. Kemudian setelah Maha selesai mengatakan itu, ternyata giliran Claudia juga sudah selesai dan berganti dengan giliran Tart. Dan untuk hasil pembicaraan Claudia dengan kedua orang tua Luke, Claudia ternyata dipilih sebagai istri utama Luke yang akan mengambil alih tua HD bersama dengan Luke. Selain itu, Claudia dan orang tua Luke hanya membicarakan mengenai memiliki anak sesegera mungkin. Dan tak lama kemudian, giliran Tart akhirnya juga sudah selesai. Dan ternyata Tart hanya mendapatkan saran dan nasihat saja. Karena dengan pertunangan ini, Tart nantinya akan menjadi istri seorang bangsawan. Selain itu, di dalam obrolan, ternyata Esri juga mengatakan bahwa dia akan membantu Tart untuk membuat Luke menjadi lebih ganas dalam melakukan ritual duniawi kepada Tart. Mendengar itu, Luke lalu berniat untuk mengawasi pergerakan Tart selama beberapa waktu, hingga kondisi menjadi aman. Dan lalu setelah Tart, Claudia, dan Maha, kini adalah giliran Luke untuk berbicara dengan kedua orang tuanya. Dan di saat Luke sudah duduk bersama dengan kedua orang tuanya, Esri kemudian mengatakan bahwa ketiga tunangan Luke adalah wanita yang luar biasa. Sementara Cian mengatakan bahwa memiliki 3 istri berarti itu juga akan menambah jumlah pekerjaan milik Luke. Mendengar itu, Luke kemudian mengatakan bahwa Luke akan berusaha untuk membahagiakan mereka dan tak peduli dengan seberapa sulit jalan yang akan Luke tempuh. Karena hal itu akan jauh lebih baik daripada melihat mereka diambil oleh orang lain. Awalnya, Luke hanya berniat untuk bertunangan dengan Claudia saja. Tetapi setelah menjalani ritual mantap-mantap dengan Maha, Luke kemudian menyadari bahwa dia tidak ingin kehilangan Tart dan Maha. Jadi, Luke kemudian memutuskan untuk menikahi mereka semua. Dan beberapa saat setelah Luke mengatakan itu, Esri lalu bertanya tentang kapan dia akan melihat cucunya. Yang mana hal itu langsung dijawab oleh Luke bahwa Esri akan mendapatkannya setelah Luke berhasil menyelamatkan dunia.
Mendengar itu, Esri nampak cemberut. Tetapi setelah beberapa saat dan sesi tanya jawab telah selesai, mereka semua kemudian berkumpul lagi untuk melanjutkan pesta pertunangan hingga larut malam. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini, dan kelanjutannya akan bakalan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah berdonasi, dan semoga rezeki kalian terus bertambah. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan juga share video ini untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye. Dan jangan lupa untuk subscribe.